Semoga yang tidak bisa hadir karena sakit, berhalangan, semoga disembuhkan dan dimudahkan urusannya insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semuanya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, ini di akhir bulan Muharram ini kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Mu'min, di mana kitab ini bertujuan mengupgrade, meningkatkan kualitas kita beragama Islam dari sekedar muslim menjadi derajat mukmin. Derajat mukmin ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan muslim. Dia lebih spesifik, lebih substansial. Lebih substansial itu maksudnya lebih batinnya itu lebih kuat. Padahal itu tidak hanya sekedar fisikal, tampil fisik, tapi memang lebih substansial. Imannya itu memang berada di hati. Amal mu'minun dan mu'minat ya zikirullah wajilat qulubuhum. Mukmin itu ya imannya itu dengan hati, ketaatannya itu memang sudah berasal dari hati, bersumber dari hati, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, kita lanjutkan kajian peningkatan iman. Sudah sampai kita pada kunci surga. Bagaimana kita ciri-ciri orang masuk surga, amal-amal yang membuat kita masuk surga. Amal ahlul jannah, perbuatan-perbuatan atau amal-amal pekerjaan-pekerjaan orang-orang calon surga. Kita sudah sampai pada yang ke-8 dari 100 lebih sekalian. Ini amal ahlul surga 100 lebih. Dan sudah sampai pada yang ke-8, yaitu intizarus sholat ba'da sholat. Ciri ahli surga itu selalu menunggu sholat satu dengan sholat lainnya. Masya Allah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khata' wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' 'anil makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intizarus shalah ba'da shalah. Dzalikum muhibbat. Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang mampu menghapus seluruh dosa kalian? Masya Allah, menghapus dosa, hapus maksiat. Lalu kemudian mengangkat derajat. Nah, jadi derajatnya naik Pak, jadi mukmin bahkan sampai muttaqin. Ya, kita ini berlomba sebenarnya menaikkan status kita itu. Kalau kita masih hanya sekedar muslim, naik mukmin, jadi muttaqin. Yarfa'u bihi darajat, mengangkat derajat kita, mengupgrade derajat kita. Para sahabat berkata, mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, sangat mau ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, isbagul wudu' 'anil makan. Ini kayaknya kecil itu remeh. Yang pertama kata Rasul, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, kondisi dingin, tetapi masih bisa menyempurnakan wudu. Nah, ini sudah kita jelaskan kan sebelumnya. Yang kedua, kathratul khuta ila al-masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Makanya makin jauh rumahnya dari masjid, makin banyak pahala. Masya Allah. Ya, makin
lebih banyak langkah ke masjid, lebih banyak pahala. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap langkah itu menghapus dosa. Langkah berikutnya menghapus dosa yang lain, langkah berikutnya menghapus dosa yang lain, gitu terus. Jadi kalau cuma buat 3 langkah, hapus dosanya cuma 3 kali gitu. Tapi kalau dia ribuan langkah, ribuan kali terhapus. Karena kita ini setiap hari bisa berdosa. Nah, yang ketiga itu intizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat yang satu pada sholat yang berikutnya. Jadi misalnya dia sholat maghrib, dia pulang ke rumah tuh menunggu sholat isya di masjid. Menunggunya itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Masya Allah. Ini bagi yang tinggal di masjid cakep ini. Saat hasan, ya, menunggu sholat berikutnya itu insya Allah habis dosa. Diniatkan aja menunggu sholat. Apakah ini harus di masjid? Tidak. Mungkin kita di rumah kita menunggu sholat satu dengan sholat berikutnya. Karena Nabi tidak menyebut masjid, nunggunya harus di masjid. Kata Rasul, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, 3 kali diulang oleh Rasul. Itu adalah komitmen. Riba itu selalu waspada. Riba itu biasanya waspada terhadap musuh. Jadi orang yang berjaga-jaga agar supaya umat Islam tidak diterkam oleh musuh, serang oleh musuh. Nah, itu namanya riba. Dan pahalanya besar sekali kalau dalam perang. Nah, tapi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini itu adalah riba. Hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian, dan Tirmizi bin Nasai. Hadis yang ke-9 yang mampu mengantarkan kita menuju surga itu amal yang ke-9 adalah doa ba'da wudu. Berdoa setelah wudu. Wah, ini remeh sebenarnya, tapi Masya Allah bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Sesuai hadis Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin yatawadda fayablughu aw fayusbaghu wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabal jannah al-thamaniyah yadkhulu min ayyuha sya'a. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu orang pun di antara kalian ketika dia berwudu, dia lengkapi, dia sempurnakan wudunya, ya, konsisten. Lalu kemudian berdoa, setelah wudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu aja tuh. Kalau tambah Allahumma ja'alna tawwabin ja'alna tawwabin ja'alna ibadikas sholihin, tidak masalah karena itu doa dalam Al-Qur'an. Tapi yang tadi harus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Rasulullah? Kalau dia mampu seperti itu setiap hari, illa futihat lahu abwabul jannah, dia akan dibukakan semua pintu surga yang 8. Pintu surga 8 itu terbuka semua bagi dia. Dan yadkhulu min ayyuha sya'a, min ayyiha sya'a. Dia akan masuk di pintu mana yang dia kehendaki. Masya Allah. 8 pintu surga terbuka, dia tinggal milih pintu mana yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim, Bapak. Hadis sahih. Ya, bagaimana hadis? Amal yang ke-10 yang mengantarkan kita ke surga, ya. Ini 100 lebih amal semua. Yang ke-10 itu rakaatul wudu, melakukan 2 rakaat setelah wudu. Bagi yang ingin banyak sholat sunnah, 2 rakaat sholat subuh ini penting. Ya, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ini hadisnya berdasarkan hadis Bilal,
Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu duffan 'alaika baina yadayhi fil jannah. Jadi ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, ya heran. Lalu kemudian dia bertemu kepada Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, coba ceritakan amal apa yang paling sering kamu lakukan? Paling sering. Arja itu yang paling suka kamu lakukan dalam Islam. Kenapa? Karena aku mendengar suara terompah, suara sendal waktu aku berada di surga. Itu Nabi Isra Mi'raj jalan ke surga. Suara terompahnya Bilal itu belum masuk surga. Belum orangnya suara terompahnya belum masuk. Amal apa yang kamu lakukan? Sampai Nabi heran. Aku ngerjain apa sih? Lalu kemudian kata Bilal, ma'amiltu amalan arja indi min anni lam utahhir tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawadda fa yuhsinu al-wudu'a wa yusalli rak'atayn yaqbalu bi qalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Kata Bilal, ya Rasul, tidak ada amal yang lain yang aku lakukan yang paling aku suka kecuali aku ini kalau habis berwudu, ya, baik itu di siang maupun di malam hari. Di Arab itu kalau malam dingin, apalagi musim dingin. Setelah aku berwudu, kecuali aku sholat setelah wudu itu. Jadi dia sholat 2 rakaat. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang berwudu lalu kemudian dia memperbaiki wudunya, ya, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat menghadap kiblat dengan penuh kekhusyuan hatinya, kecuali wajib baginya atau harus baginya bersunnah. Dijamin harus wajib dijamin. Ini hadisnya riwayat Muslim. Sahih hadisnya. Enggak main-main hadisnya, riwayat Muslim. Abu Dawud, An-Nasa'i, ya, Ibnu Majah dan seterusnya, banyak yang meriwayatkan hadisnya. Hadisnya enggak main-main dari sekalian. Lalu kemudian yang ke-11, amal yang mengantarkan kita masuk surga. Yang ke-11, al-adzan ma'a tasdiqil jinan bil qalb. Melakukan azan, ya, yang berazan. Ini siapa yang sering azan? Sering azan. Ya, jangan. Kalau ulama dulu, Pak, para salafus saleh, yang rebutan itu azan, bukan imam. Sekarang orang rebutan imam. Kalau imam itu ada tanggung jawabnya. Kalau azan nggak ada tanggung jawabnya, pahala doang. Kalau azan itu pahala doang. Hadisnya ini, Pak. Ya. Jadi azan yang menyentuh hati orang. Azan yang memang dia niat untuk manggil orang, bukan azan lomba-lomba azan. Makanya al-azan ma'atus dikri jinan. Ya, memang dia
serius azannya, azan sholat. Kalau Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinu yughfar lahu mada sautihi wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin. Ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang berazan dia akan diampuni dosanya sepanjang suaranya azan. Sepanjang lantunan suaranya. Wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin. Si tukang azan ini akan diaminkan. Benar dia ya Allah, benar dia ya Allah, diaminkan. Dibenerin, dibenerin oleh semua makhluk yang kering maupun yang basah. Apa ya? Maksudnya semua benda, semua yang diciptakan, semua makhluk, bukan cuma manusia, tetapi semua makhluk Allah. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Yang paling sahih riwayat Muslim tentang muazzin. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muazzinu atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Tukang azan itu nanti di akhirat paling panjang lehernya. Bukan panjang siksaan, tetapi panjang lehernya di sini apa namanya? Paling mulia. Ini menunjukkan kemuliaan. Kalau di dunia panjang leher orang takut, leher sebesar. Ini menunjukkan di hadis yang lain, man adzana isnatai asyrata sana wajibat lahul jannah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pernah azan selama 12 tahun dijamin masuk surga. 12 tahun. Wa kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasanah. Ya, satu kali azan itu pahalanya 60 pahala. Wa bi kulli iqamatin 30 hasanah. Kalau dia qomat sekalian, qomatnya itu 30 pahala. Jadi azan 60, qomatnya 30. Yang qomat dapat 30 pahala. Memang azan itu harus, makanya para sahabat, para ulama, para sahabat soleh rebutan itu di azan. Bahkan ada riwayat ada sahabat karena dia lihat Bilal mulu yang azan, ketika Bilal nampak datang dia langsung azan, minta izin dengan Rasul saat tadi sampai kayak gitu. Padahal kalau ada Rasul, Bilal itu yang saya Rasul. Yang ke-12 kunci masuk surga ini sekarang, ijabatul muazzin bil lisan wal qalbi. Menjawab azan dengan lisan dan hati. Jawab azan itu jangan kena azan, yang menjawab azan dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, ini berdasarkan hadis. Kalau namanya pahala-pahala begini Pak, harus berdasarkan hadis Al-Quran. Gak bisa berdasarkan penelitian, berdasarkan sains ya. Ini harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Idh qala al-mu'adzinu Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Dia azan, dia jawab. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, dia ikut asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kemudian ketika dia sebut hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Ya hayya 'alas shalah, jangan diulang hayya 'alas shalah juga. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab Allahu Akbar.
Tsumma qala la ilaha illallah, la ilaha illallah. Min qalbihi, jawabannya itu memang berasal dari hatinya, dakhala al-jannah, maka dia dijamin masuk surga. Masya Allah. Berazan mudah masuk surga itu. Tapi jangan ini doang yang dilakukan, banyak ratusan. Yang ke-13, as-salatu 'ala nabi alaihi salam ba'da ijabatul muadzin. Yang ke-13 ini berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjawab azan. Berselawat kepada Nabi setelah menjawab azan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu, thumma sallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu biha ashra. Sallallahu biha 'alaihi ashra. Thumma sallallahu liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min 'ibadillah. Wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilata hullat lahu syafa'ah." Hadis riwayat Muslim. Ini tentang selawat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah seperti yang bisa diucapkan oleh muadzin itu. Setelah menjawab azan, maka kalian berselawat kepadaku. Kenapa? Karena siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat, maka Allah akan jawab selawatnya 10 kali. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allah akan jawab selawat itu. Allahumma shalli alaihi, shalli alaihi, shalli alaihi, atau Allah jawab 10 kali. Ya. Kepada orang yang menjawab, yang berselawat. Lalu kemudian ketika selawat kalian baca, mintakan untukku, kata Rasul, al-wasilah. Makanya di antara doa azan itu, wa ba'athhum Allahumma wa ba'athhum maqaman mahmuda. Ya, apa doa azan yang sering kita baca? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah. Dia berdoa mendoakan Nabi untuk mendapatkan al-wasilah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyaraf wad darajat al-'aliyah ar-rafi'ah. وبعثهم اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sampai seperti itu doanya, kata Rasul, sesungguhnya wasilah itu adalah manzilatun fil jannah, salah satu tempat di dalam surga yang tidak akan diberikan kecuali kepada hamba dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana, dan aku ingin aku yang mendapatkan itu, al-wasilah. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang mendoakan aku dengan wasilah tadi, salah satu tempat di surga itu, maka dia layak mendapatkan syafaatku di hari itu. Jadi kita baca doa itu kan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya riwayat Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i. Hadisnya dari Amr bin As. Yang ke-14, Bapak Ibu sekalian, ad-du'a ba'da al-adhani bihadzal doa. Tadi selawat ya setelah Nabi, setelah azan. Kalau ini doa setelah azan. Man qala hina yasma'u al-mu'adzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulahu ghufira lahu ghafarallahu lahu dhunubahu. Hadis riwayat Muslim. Siapa setelah azan dia membaca asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban bil islami dinan, ada raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulahu ghafarallahu lahu dhunubahu, Allah ampuni seluruh dosa. Masyaallah. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-15, bina'ul masajid lillah. Kunci masuk surga yang ke-15 itu mendirikan masjid, bangun masjid. Para ulama mengatakan membangun masjid ini bukan dari pondasi sampai jadi. Maka jarang orang mampu. Membangun masjid ini termasuk beli semennya, beli karpetnya, bangun masjid. Bahkan kalau dia membangun masjid itu termasuk di dalamnya adalah orang yang menyediakan minyak lampu ini minyaknya dia kasih setengah gelas masuk untuk menerangi orang sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan yattaqi bihi wajha Allah buniyallahu lahu baitan fil jannah." Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun membangun masjid karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-16, al-ghudu wal rawah ila al-masjid. Selalu ke masjid pagi dan sore. Selalu ke masjid pagi dan sore. Jadi konsisten sholat di masjid pagi dan sore. Maksudnya subuh dan asar. Nah, kenapa subuh dan asar dikhususkan? Memang ini ada waktu-waktu yang berat Pak. Coba kalau asar sedikit kan? Subuh juga sedikit ya. Qala al-Mustafa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'ada Allahu lahu fi jannah nuzulan kullama ghada aw raha." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berangkat ke masjid pada pagi hari atau sorenya, maka Allah SWT menjanjikan baginya surga, ya, tempat tinggalnya. Ya, kullama ghada aw raha, setiap pagi dan sore. Wal wudu az-zihabu sabahan, al-wudu itu pergi ke masjid pagi hari. Wal rawah az-zihab masa, adapun rawah adalah pergi ke masjid sore hari. Wal nuzulan ay nusuran, jadi Allah bangunkan dia istana di surga. Masya Allah, ada Allah fil jannah nuzulan. Allah menjanjikan baginya istana di surga pagi dan sore. Masya Allah, bisa kita sekalian pagi dan sore, subuh, asar, maghrib. Yang ke-17, az-zihabu ila al-masajid fi zulmatil lail. Amal yang ke-17 yang dijamin masuk surga Bapak Ibu sekalian, pergi ke masjid di malam hari. Nah, kalau pagi tadi pagi sore asar. Pergi ke masjid di waktu gelap, maksudnya malam, maghrib dan isya. Kenapa disebut oleh Nabi waktu gelap? Karena dulu gak ada lampu Pak.
Ya. Kalau ke kampung sholat maghrib udah gelap, dia bawa lampu sendiri. Dulu kita di kampung begitu, bawa lampu sendiri. Mampu dia sholat di masjid. Kalau nggak ada azan, nggak ada ini, nggak azan. Atau dengan kalau kita sekarang ini, masya Allah, banyak yang masuk surga sekarang. Maghrib isya banyak. Ini hadisnya. Kenapa ada yang azan, maghribnya pakai AC, terlaluan ya? Ya. Pergi ke masjid di waktu malam. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masyaina, basyiril masyaina fi dhulmi, fi dhulmi, atau fi dhulmi ila al-masajid bin nur at-tam yaumul qiyamah." Masya Allah. Ramai hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di malam hari pada waktu gelap dengan nur cahaya di hari kiamat yang sempurna. Dia dapat cahaya sempurna di hari kiamat. Insyaallah. Masya Allah. Dia akan berjalan di hari kiamat dengan cahaya yang luar biasa sehingga orang heran semua ini. Ya, di mana-mana dia bercahaya wajahnya. Orang yang muslim. Bagi kita yang dekat masjid, lampu, AC, Masya Allah, azan, yang azannya masuk surga, yang jalan menuju azan itu masuk surga. Yang ke-18 waktu itu udah surga. Al-muhafadzatu 'ala as-shalawatil khamsi bi khushu'ihinna wa waqtihinna. Menjaga salat lima waktu dengan khusyuk dan waktunya pas. Khusyuk dan tepat waktu. Ini dijamin Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yantasilu fihi kulla yawmin 50 marratin hal yabqa min dunihi syai'." Apakah kalian melihat, bagaimana pendapat kalian kata Rasulullah? Ada orang di depan rumahnya ada sungai bersih, lalu dia mandi setiap hari 5 kali di sungai itu. Apakah tersisa dosanya? Apakah dia masih akan ada daki di badannya? Kalau sekali mandi sehari aja udah bersih. Ini 5 kali. Kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, la yabqa min daranihi syai'. Pasti tidak ada dakinya lagi, kotoran lagi, Pak. Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Fakadzalika mithlu salawatil khamsi yamhu Allahu bihinna al-khataaya." Begitu juga orang yang sholat 5 waktu, dia akan dihapuskan dengan sholat 5 waktu itu seluruh dosa-dosanya. Masya Allah, seperti rahmat. Ini hadis masyhur sekali, Bapak sekalian. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi. Yang ke-19, ini kunci 19. Maksudnya, as-salatu fi awwal waqtiha. Salat tepat waktu. Salat di awal waktunya. Awal waktu itu kalau maghrib sekarang itu jam 6 sekian. Betul. Pokoknya pas perang Qamar. Tepat waktu, awal waktu. Akhir waktu bisa juga akhir waktu, misalnya zuhur panjang waktunya, isya itu panjang waktunya, asar juga panjang waktunya. Jadi ada awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Nah, jangan sholat di akhir waktu. Sah sholatnya, tapi tidak afdol. Yang afdol itu dia. Nah, yang dijamin masuk surga itu sholat di awal waktu. Sa'altu Rasulullah SAW ayil amali ahabbu ila Allah Ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihad fi sabilillah.
Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawab Rasulullah? Salat tepat waktu. Salat ada waktunya. Beliau tidak menyebutkan awal waktu, tapi tepat waktu. Semakala Ibnu Mas'ud bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasul, apa lagi ya Rasul yang menyebabkan orang masuk surga? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Berarti kalau Ibu sekalian, salat tepat waktu itu digandengkan oleh Allah dengan birrul walidain dan jihad di jalan Allah. Masya Allah. Sama dengan kita jihad di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali 19 sekalian. Nanti ke-20 kita akan lanjutkan pekan depan insyaallah. Kalau bisa di 19 ini kita amalkan. Ini kayaknya sudah kita rata-rata sudah kita amalkan. Tinggal kita konsisten saja. Sehingga kita masuk surga. Mana tahu ajal kita besok lusa, kita tidak tahu. Jadi kalau sudah amalkan ini, insyaallah kita jamin masuk surga. Siapa yang jamin? Ada orang sekarang orang yang bertanya, siapa yang jamin? Memang itu Tuhan. Yang jamin itu Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih Muslim. Ya. Jadi nggak usah ragu kalau ada nanya-nanya itu iblis itu. Siapa yang jamin? Ente Tuhan. Ente pernah masuk surga? Yang nggak percaya Tuhan kufur. Yang bertanya-tanya begitu kufur. Jadi yang jamin adalah Rasulullah SAW. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.